Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji, dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya kembali lagi bakal membacakan zodiak-zodiak, dan kita sudah sampai di zodiak yang ketujuh, berarti kita ketemu dengan Libra ya. Halo Libra, apa kabar? Semoga selalu sehat, dan juga crosswatcher, semoga juga sehat-sehat selalu ya. Tema yang kita angkat masih seputar getaran rasa dia untukmu, seperti apa, dan saya mencoba untuk membantu teman-teman Libra membaca getaran rasa dia untukmu seperti apa. Itu artinya bahwa di sini saya juga bakal membacakan bagaimana sih perasaan dia, apa yang dipikirkan, apa yang mungkin dia rencanakan. Secara di sini kita membaca secara general ya teman-teman. Artinya saya mencoba membaca secara umum banget ya. Jadi energinya begitu banyak orang secara kolektif, dan mungkin bisa jadi tidak akan semuanya resonate buat kamu juga. Ya, kecuali memang kamu nanti personal reading atau private reading, silakan aja kamu bisa langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini ya. Langsung aja nanti bisa ketemu dengan saya dan bisa personal reading. Jadi hasilnya lebih personal, lebih fokus ke energi kamu, lebih fokus ke apa yang menjadi permasalahan kamu juga, dan insya Allah hasilnya pasti lebih maksimal. Dan oke, teman-teman, sekali lagi ini general dan ini juga timeless ya. Jadi kapanpun kamu nonton video ini tentunya masih berlaku, karena setiap tema-tema yang kita angkat selalu berbeda. Dan buat teman-teman juga yang kepengen ngasih usulan temanya apa, mau diangkat selanjutnya apa, silahkan teman-teman boleh tulis di kolom komentar, oke? Yaudah, langsung aja biar nggak kelamaan. Nanti kalau kelamaan kamu bosen. Biar durasinya juga nggak terlalu panjang ya. Terima kasih selalu saya ucapkan buat teman-teman yang selalu mendukung channel Damar Aji, dan juga yang sudah mendukung channel Damar Aji Tarot ya. Itu adalah channel saya yang satunya lagi, dan yang satunya lagi adalah Lentera Jiwa Damar Aji ya. Sebenarnya Lentera Jiwa aja, cuman kalau misalnya nyari di searching gitu biar gampang, Lentera Jiwa, Lentera Jiwa Damar Aji, ada Damar Ajinya, biar gampang, biar langsung ketemu. Oke. Teman-teman, persoalan-persoalan kehidupan, terutama di masalah asmara, seringkali menjadi beban-beban kehidupan bagi banyak orang ya. Karena hampir sekian banyak dari yang konsultasi kepada saya itu, hampir katakanlah 80% itu mesti rata-rata masalah percintaan, masalah asmara. Itu yang jadi lelakonnya banyak orang, termasuk kita semuanya ya, masalah asmara. Oke, saya coba buka 5 kartu di sini untuk tahap awal atau di baris yang pertama. Kita buka 5 kartu terlebih dahulu. Oke. Kartu demi kartu akan saya bacakan. Yang pertama adalah Nine of Swords, kemudian ada Queen of Wands, dan juga ada Three of Pentacles, kemudian ada Judgment dan The Chariot. Oke, kita bacakan satu persatu, mulai dari kartu pertama. Jika dilihat dari kartunya di sini sudah kelihatan jelas ya, bahwa ada situasi dan kondisi di mana dia, getaran hati dia, getaran jiwa dia, atau yang sedang dia alami itu adalah kondisi di mana dia kayaknya lagi stres ya. Stres ini bisa karena pekerjaan, bisa karena something happen di dalam kehidupannya, tapi kayaknya bakal berimbas juga dengan hubungan kamu dan dia gitu loh. Gitu teman-teman. Teman-teman dengar nggak? Tiba-tiba hujan ya, tiba-tiba hujan turun, rintik-rintik. Udah malam, hujan turun rintik-rintik, udaranya dingin. Wah, asik banget ya. Saya termasuk pecinta malam ya. Teman-teman gimana? Sama nggak? Termasuk pecinta malam. Maksudnya tuh mencintai suasana malam, suka banget dengan suasana malam, suka banget dengan udara malam gitu ya. Apalagi ditambah dengan hujan. Hujan itu biasanya penuh dengan kenangan. Hujan itu biasanya penuh dengan kenangan indah, sekaligus ada pahit-pahitnya di dalamnya. Ini kok malah ngomongin hujan. Oke, balik lagi ke kartu. Ya, jadi saya melihat bahwa dia saat ini dalam kondisi yang sepertinya lagi ada depresi, ada stres gitu loh. Bisa karena pekerjaan, tapi sekali lagi ini bisa berimbas kepada hubungan kamu. Berimbasnya seperti apa? Berimbasnya bisa jadi intensitas komunikasi jadi agak turun. Yang tadinya rutin, rajin komunikasi bisa jadi agak turun gitu loh. Ya, bisa jadi seperti itu. Tetapi yang penting sekali adalah kamu aktif aja untuk intens komunikasi dengan dia, kasih dukungan, support dan sebagainya ya. Seperti itu penting sekali, karena
kadang-kadang begini, jangan sampai kamu masa bodoh gitu loh. Jangan sampai masa bodoh, karena itu adalah hal penting. Support ya, dukungan buat dia itu adalah hal yang sangat penting untuk memberikan semangat gitu kan, terus berempati juga, karena namanya pasangan itu kan kadang-kadang butuh support dari pasangannya masing-masing gitu kan. Nah, itu adalah hal yang penting sekali. Itu sih kalau saya lihat gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya ini resonate buat teman-teman, ya syukur. Kalau enggak juga mungkin ada beberapa hal lain yang bisa diambil sebagai pembelajaran buat kita semuanya. Ya. Di kartu kedua ada Queen of Wands ya, dimana saya melihat di sini kalau Queen ini seorang ratu yang bisa dibilang apa ya? Seorang ratu yang memiliki karisma. Dan di sini kalau ini digambarkan, ini ratu bukan berarti menggambarkan dia itu cewek, itu tidak selalu gitu kan, tidak selalu seperti itu. Karena kartu-kartu yang keluar di sini kan bisa menggambarkan dia itu adalah cewek atau cowok gitu kan. Karena di sini kita temanya adalah getaran rasa dia untukmu. Ya, dia itu bisa cewek, dia itu bisa cowok juga gitu loh. Yang penting saya merasakan bahwa satu, tadi ada depresi atau stres yang memang sedang dirasakan. Yang kedua, dia termasuk orang yang memang bisa dibilang kayak semacam organisator gitu. Jadi dia pinter atau pandai mengorganisasi sesuatu. Di pekerjaannya bisa jadi dia memiliki jabatan yang memang memiliki pengaruh yang cukup bagus, cukup kuat gitu kan, ada power di dalamnya. Nah, kalau berbicara tentang organisatoris seperti ini, berarti dia adalah orang yang sedang kaitannya dengan kartu pertama, dia stres karena pekerjaan gitu loh. Cuman sekali lagi ini bisa mengganggu hubungan kamu sama dia. Tetapi di sini saya melihat bahwa dia tetap membutuhkan kamu sebagai orang yang bisa memahami dan mengerti. Jangan sampai justru kamu malah menambahi beban buat dia di tengah-tengah rasa stresnya atau kondisi stresnya itu, malah kamu menuntut ini itu segala macam. Ini berbahaya sekali gitu loh. Karena apa? Yang ada bukannya dia malah nyaman, justru jatuhnya nanti tidak nyaman. Nah, ini kan tidak bagus buat hubungan kamu sama dia juga. Ya, jadi penting sekali untuk dipahami agar teman-teman memahami kondisi dia. Dia termasuk orang yang bersemangat tinggi, aktif ya, dan dia mencintai pekerjaannya, mencintai kebebasan juga. Nah, maka di sini saya lihat jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya kayak posesif, kamu terlalu protek segala macam. Justru itu malah membuat dia nanti akan tidak nyaman ya, kalau saya lihat seperti itu. Oke ya, jadi ini gambarannya adalah ratu yang berhati ramah, memiliki pesona ya, keanggunan gitu loh. Dan dia adalah orang yang memang suka berorganisasi. Itu kalau gambarannya seperti itu ya. Jadi buat Libra, mudah-mudahan ini adalah gambaran yang tepat buat kamu ya, sehingga nanti kamu bisa merasakan hal-hal yang mana yang perlu kamu lakukan dan mana yang tidak perlu kamu lakukan. Jika dilihat dari kartu ketiga, saya melihat sih kalau dia itu adalah orang yang suka berbagi ya, berbagi keahlian, keilmuan, pengalaman dan sebagainya, dan itu sering diceritakan ke kamu ya. Jadi dia sering sharing, sering membagikan pengalamannya, ilmunya segala macam, karena memang dia memiliki keahlian tertentu di bidang pekerjaannya, yang mana dia cukup bisa banyak menginspirasi orang, anak buahnya atau teman-teman kerjanya ya. Kalau secara energi dari yang saya rasakan getaran dia, bisa dibilang dia itu cukup memiliki empati yang bagus ya. Terus kemudian dia juga cukup perhatian ke kamu kalau saya lihat dari beberapa getaran kartu di sini. Cuman memang kadang-kadang saya melihat bahwa dia seringkali masih suka terganggu dengan energi lama. Energi lama di sini maksudnya apa? Dia memiliki trauma-trauma tertentu yang kadang-kadang masih suka mengganggu pikirannya. Mungkin itu tidak diungkapkan ke kamu, tidak diceritakan ke kamu, tapi kalau yang saya baca di sini, saya merasakan getarannya kencang banget ya, dimana dia itu seringkali ingat sesuatu masa lalunya, karena dia juga memiliki masa lalu yang cukup berat ya, cukup buruk ya, sehingga di dalam kondisi sekarang ini, di keadaan sekarang ini, dia orang yang sangat berhati-hati, orang yang cukup berhati-hati ya, melangkah hati-hati, ngambil keputusan juga hati-hati, sehingga dia tuh orang yang ya bisa dibilang tidak gegabah ya, tidak gegabah, sehingga dia tuh ya saya pikir pantas dan bagus sebagai pasangan kamu ya. Oke. Jadi itu gambaran yang bisa saya sampaikan di kartu ketiga.
bahwa energinya ke kamu itu cukup kencang banget, dia perhatiannya bagus gitu loh. Tetapi di kartu keempat tadi sudah saya sampaikan juga menggambarkan bahwa dia itu orang yang di balik itu semuanya dia termasuk orang yang sensitif ya, kalau saya lihat seperti itu. Agak sedikit kaku juga ya, agak sedikit kaku, sekaligus dia orangnya sensitif dan apa ya, egonya sedikit agak tinggi juga ya. Kadang dia mau menangnya sendiri, pada hal-hal tertentu dia nggak mau ngalah ya, karena dia mungkin ngerasa bahwa dia banyak tahu tentang berbagai hal ya, sehingga dia merasa bahwa ya inilah gue gitu loh, seperti itu ya. Tapi it's okay, selama kamu bisa mengimbangi, saya pikir nggak ada masalah ya. Meskipun begitu ya, dengan karakter dia yang seperti tadi saya bilang, dia termasuk orang yang punya ambisi cukup besar ya, di kartu kelima ya. Ambisinya cukup kuat gitu kan, dia memiliki tujuan yang jelas ya, kemajuan-kemajuan dia juga cukup bagus. Dan ini harus kamu bangun komunikasi dua arah ya, karena di tengah kesibukannya, di tengah kepadatannya dalam pekerjaan, ini kadang-kadang memang saya katakan tadi ya, di stres ya, dia tuh kadang berdampak pada komunikasi. Maka komunikasi dua arah ini menjadi sangat penting untuk kamu jaga ya, agar tetap terjaga dengan baik komunikasinya, intensitas pertemuannya dan sebagainya ya. Kalau saya melihat ada dua sisi ya. Setiap orang ada memiliki dualisme, dua sisi negatif dan sisi positif. Ya, meskipun kadang-kadang yang dominan di sini sepertinya banyak yang terlihat negatif ya, tapi di balik itu semuanya sih, insya Allah banyak hal positif yang bisa kamu dapatkan, terutama buat masa depan kamu, di kehidupan kamu ke depannya nanti, pada saat nanti kamu berumah tangga bersama dia ya. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa seringkali di sini masalah asmara tuh mendominasi banget hal-hal yang ada dalam kehidupan kita ya. Jadi kadang-kadang membuat beban pikiran seseorang itu tuh lebih banyak di masalah asmara ketimbang di pekerjaannya. Karena terbukti ya, dari yang teman-teman yang konsultasi itu kebanyakan ya, kalau saya katakan mungkin rata-rata kalau menurut survei saya sendiri itu 80% deh. Yang lain-lainnya sih umum ya, bisa masalah finansial, bisa masalah pekerjaan, tapi kalau dominannya yaitu masalah asmara. Yang LDR lah, yang lagi ngeghosting lah, yang lagi cekcok terus lah, yang lagi ada orang ketiga lah, macam-macam pokoknya. Oke. Kartu selanjutnya ada Ten of Swords dan kemudian ada Nine of Wands, ada The Magician, The Star, Queen of Pentacles. Oke, di kartu ini adalah satu penggambaran bahwa memperkuat kartu keempat tadi. Di sini dia mengalami pengkhianatan, itu juga pernah, gitu loh. Nah, tetapi di sini trauma dia itu seringkali muncul dan kebawa di dalam hubungan kalian berdua. Jadi kadang-kadang seringkali kamu jadi sasaran dia. Seringkali kamu tuh jadi amukan dia gitu loh. Jadi tahu-tahu dia mungkin bete lah atau apa, dan itu kadang-kadang kamu nggak ngerti ini kenapa sih tiba-tiba kayak gini gitu kan. Nah, itu kalau boleh saya kasih tahu dari gambaran kartu di nomor 6 di sini di baris kedua, karena dia ada trauma-trauma tertentu yang memang masih kadang-kadang mengganggu ya. Jadi ini perlu penetralisiran yang cukup kuat. Oh ya teman-teman, energi di sini bisa kebolak-balik ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi saya membacakan buat dia, ternyata kamu juga mengalami hal yang sama. Jadi tinggal disesuaikan aja situasi dan kondisinya. Dari pengalaman yang pernah dia rasakan, dia saat ini bisa dikatakan gini teman-teman. Jadi kadang-kadang kalau orang yang pernah mengalami suatu permasalahan yang berat, mungkin pernah berada di titik terendah, pernah jatuh, bangun, jatuh lagi, ya, sehingga menjadikan seseorang sebetulnya menjadikan seseorang itu lebih kuat ya, lebih kuat, lebih bijaksana. Bahkan dia bisa di kemudian hari, di perjalanan kehidupan selanjutnya itu dia lebih struggle ya, bisa mengatasi beban, lebih bisa menjaga diri, lebih percaya diri ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, di sini kalau saya rasakan getaran rasa dia kepada kamu ya, di hubungan ini sih kalau saya lihat cukup percaya diri ya, cukup percaya diri. Meskipun kadang ada hal-hal yang seringkali kamu merasa ragu di balik sifat dan sikapnya yang seperti tadi saya katakan ya, agak kaku, agak keras gitu kan.
kemudian egonya agak tinggi. Tapi saya pikir tidak ada manusia yang sempurna. Kadang di balik sesuatu yang terlihat jelek pasti banyak hal yang positif juga di balik itu semua, ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana teman-teman Libra bisa menjaga semuanya dengan baik. Ada energi yang terkadang dia apa ya, kalau saya bilang di kartu ke berapa nih, 8, The Magician. Di balik kemampuan-kemampuan dia yang luar biasa, energi dia, daya dia yang luar biasa, ini kadang-kadang, atau pengetahuan dia juga yang luas gitu kan, ada saat-saat, ya, ini nggak usah kaget ya, kadang dia berbohong, tapi mungkin bisa jadi kebohongan dia atau niat berbohong dia itu adalah untuk kebaikan, walaupun ya kadang kejujuran itu pun seringkali menyakitkan. Tetapi ada banyak orang yang memilih untuk sedikit berbohong demi menjaga perasaan. Kalau saya pikir itu sah-sah aja, gitu kan, menjaga perasaan, menjaga agar pasangannya tidak terluka batinnya dan sebagainya. Dan itu dia lakukan, gitu loh, ya. Tetapi kebohongannya bukan kebohongan yang fatal ya, bukan yang vital dan fatal, gitu loh. Jadi hal-hal kecil yang kadang-kadang demi menjaga hubungan kalian, demi menjaga perasaan kamu juga, ya, itu yang dia lakukan seperti itu, ya. Sehingga saya melihat dia di sini orangnya memang memiliki kreativitas dan kemampuan yang cukup bagus, ya, dan bisa dibilang dia memiliki impian-impian yang luar biasa untuk sukses, energi yang luar biasa untuk bekerja, pengetahuan yang luas, mendukung pekerjaannya, mendukung kehidupannya, gitu loh. Artinya di sini dia punya ini deh, hal-hal positif yang juga bisa dijagakan juga ya oleh kamu. Di kartu ke-9, The Star, di sini saya melihat ada sesuatu energi yang bagus ya di prospek hubungan kalian berdua. Di sini saya melihatnya cukup bagus ya, karena ini adalah sebuah satu hubungan yang menurut saya istimewa. Prospek kedepannya cukup cerah, ya kan, dengan profesi dia, dengan pekerjaan dia. Oke, teman-teman, kalau bacaan bagus ini diaminkan aja ya, siapa tahu menjadi bukan siapa tahu ya, karena setiap orang pasti berharap dapat situasi dan kondisi yang bagus, kehidupan yang damai, bahagia dan sejahtera, ya, hidup dengan penuh cinta dan kasih sayang yang luar biasa. Dan saya pikir ini The Star menunjukkan adanya harapan-harapan yang memang bisa diandalkan untuk kedepannya. Lanjut lagi, Queen of Pentacles ya. Saya melihat di sini ada kemewahan, ada jiwa yang dermawan. Kemudian yaitu tadi seperti yang saya katakan tadi, dia suka dengan kebebasan dari kehidupannya, gitu kan. Tetapi yang jelas di sini kalau saya lihat dari energi kamu, kamu juga termasuk orang yang sebenarnya memiliki sifat dan karakter yang boleh dikatakan bisa menyeimbangi dia, ya, sebagai penyeimbang bagi dia. Karena bagaimanapun juga kalau mengacu pada keilmuan personality plus ya, personality plus itu kan terkait dengan sanguinis, koleris, pragmatis dan melankolis, gitu kan. Di situ ada introvert, ada extrovert, introvert, terus kemudian ambivert, gitu kan. Nah, kemudian di situ dikatakan juga bahwa untuk pasangan yang terbaik adalah yang terbalik. Jadi kalau yang satu extrovert, satunya introvert, satunya suka ngomong, satunya pendiam, satunya keras, satunya lembut, ya, serba kebalikannya lah, seperti itu. Dan itu katanya menurut materi yang ada di personality plus itu adalah bagus, gitu kan, karena ibarat kata puzzle ya teman-teman ya. Puzzle itu kan saling berpasangan, yang satu bentuknya menonjol, satu bentuknya cekung ke dalam sehingga dia masuk, kayak mur dan baut ya. Jadi saling berpasangan, melengkapi, beda tapi melengkapi, saling melengkapi ya. Jadi seperti itu. So far secara umum dari beberapa kartu atau 10 kartu di sini saya melihatnya sih ini cukup bagus ya. Cuman kalau misalnya ada hal-hal kecil-kecil, masalah-masalah kecil, itu saya pikir wajar. Dan saya pikir memang yang penting kamu jangan terlalu protek banget ke dia, karena saya juga merasakan kamu cukup protektif banget ke dia ya, agak-agak posesif juga ke dia. Artinya di situ kamu ada rasa khawatir sebetulnya kan, ada rasa khawatir, gitu kan. Apabila terjadi ini itu segala macam, ya wajar kekhawatiran itu
muncul, saya pikir itu adalah hal yang wajar-wajar saja ya. Yang penting semuanya proporsional. Kita lanjut ke kartu Oracle. Kita lihat apa pesan di kartu ini, 5 kartu yang akan saya buka. Oh, karena jatuhnya 2, saya nggak ambil. Oke. Nah, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu. Wedding, nanti kita bacakan nanti ya. Ada flirt, what waiting for, kita lihat apa yang terjadi, chemistry, ada pesan apa, ada getaran rasa yang seperti apa, heart to heart conversation. Oke, baik. Saya akan coba, suara motor kenceng banget ya teman-teman. Oke, saya coba bacain. Ada wedding, flirt, ada what waiting for, ada chemistry, dan heart to heart conversation. Oke, bicara wedding, saya pikir semua hubungan, ya, semua orang yang memiliki hubungan dalam bentuk apapun pasti kepengen berakhir pada sebuah pernikahan. Dan di sini energinya muncul ya teman-teman. Artinya sekali lagi semoga ini menjadi doa yang baik buat kamu. Karena sepertinya untuk hubungan siapa namanya Libra ini akan beranjak kepada atau berakhir kepada pernikahan ya. Tetapi jangan lupa bahwa pernikahan itu bukan final dari sebuah hubungan. Justru itu adalah gerbangnya suatu kehidupan baru, sebuah rumah tangga di mana kamu nanti akan bertemu secara intens gitu kan, yang tadinya mungkin ada hal-hal yang jelek-jelek masih bisa ditutupin. Nah, ketika sudah ketemu secara intens, every day, every time gitu kan, pagi, siang, sore, malam gitu kan, ibarat ngelihat terus gitu kan, nggak cuma ngelihat gitu kan, baik buruknya juga bakal kelihatan gitu kan, yang tadinya kamu nggak tahu kentutnya dia nanti bakalan tahu, sebaliknya juga seperti itu. Tidurnya kamu dia tahu, kamu juga tahu bakal apa tidurnya dia tuh seperti apa modelnya gitu kan. Nah, inilah hal-hal yang nanti menjadi sebuah tantangan baru gitu loh. Jadi teman-teman, saya akan sampaikan bahwa pernikahan itu oke, indah gitu kan. Tapi after that, jangan lupa bahwa ada tantangan-tantangan baru, di mana intensitas ketemu ini juga sebenarnya sangat-sangat memicu dan sangat-sangat berpotensi untuk menciptakan kejenuhan ya di kurun waktu sekian lama ya. Karena menurut pakar perkawinan gitu kan, atau psikologi perkawinan itu kan sebenarnya banyak penelitian yang mengatakan bahwa di usia misalnya 3 tahun pernikahan pertama seperti apa, 5 tahun pertama seperti apa, di usia 7 tahun, 10 tahun seperti apa, itu fasenya akan berganti-ganti, berubah-ubah gitu loh. Dari yang semuanya tuh dari awalnya tuh dengan penuh cinta gitu kan, aduh kangen, nggak ketemu, kangen segala macam. Sekarang kita ketemu setiap hari, kamu ketemu setiap hari, bisa dibayangkan gitu kan. Nah, seperti apa? Nah, itulah yang menjadi tantangan-tantangan bagi kamu nanti ketika masuk ke sebuah pernikahan, mengarungi sebuah rumah tangga baru ya. Dan saya melihat bahwa ada semacam godaan-godaan yang muncul di dalam hari-hari dia atau di balik kehidupan dia, di luar yang kamu ketahui. Ada penggoda atau godaan-godaan yang kadang-kadang datang ya, dan itu adalah hal yang wajar. Tapi meskipun begitu, saya saya sampaikan ke teman-teman bahwa jangan terlalu khawatir. Kalau mengacu pada 10 kartu pertama yang kita baca tadi, dia termasuk orang yang cukup bertanggung jawab, yang cukup bisa membawa diri, yang punya prinsip, ketegasan dan sebagainya. Artinya dia termasuk orang yang layak untuk ditunggu ya, waiting for, layak untuk dinantikan gitu kan. Sehingga saya pikir ini bagian dari chemistry yang memang sudah kalian punya ya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, masalah komunikasi intens ya, dijaga dengan baik. Terutama adalah komunikasi dari hati ke hati, di mana ada pembicaraan-pembicaraan yang harus kamu lakukan ya. Ini tidak hanya untuk dia saja, tidak hanya antara hati kamu dengan dia, tapi juga hati kamu sendiri gitu loh ya. Bagaimana kamu bicara kepada dirimu gitu kan. Biasanya ada batin suara-suara batin yang muncul gitu kan. Nah, percakapan seperti itu, heart to heart conversation seperti ini juga jangan diabaikan. Ini penting sekali
ya. Terutama bicarakanlah hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat bahagia, nyaman, dan sebagainya. Hal-hal penting yang bisa membangun hubungan kalian sampai pada pernikahan. Oke? Semoga ini bermanfaat buat teman-teman Libra ya. Dan memberikan semangat tersendiri, karena saya pikir overall hampir semuanya bagus ya, walaupun ada beberapa yang mungkin harus diperhatikan. Saya pikir semuanya it's okay ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa bagi Libra sampai nanti mendapatkan suatu kebahagiaan yang sejati. Untuk teman-teman yang pengen konsultasi, sekali lagi silahkan langsung chat ke nomor WA yang ada di sini, nanti bisa ketemu dengan saya. Kamu boleh tanya apa saja, ada konsultasi, private reading, self-healing, bimbingan spiritual, dan sebagainya. Serasa itu dulu teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.